Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cewi TV. Kali ini saya mau sedikit berbagi tentang teknik cepat, teknik pangkas rambut atau teknik motong cepat. Nah, untuk episode yang selanjutnya mungkin ada ya teknik-teknik bagaimana cara menggait pelanggan biar pelanggan kita rame. Dan saat ini kita belajar dulu teknik cepat. Untuk para pemula yang baru buka, semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam segala urusan, dan di dalam kerjaan maupun rezeki maupun apa ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu tentang teknik cepat biar kita bisa mencukur dengan ya lebih cepat daripada pangkas rambut yang lain. Yang pertama adalah kita harus tetap fokus. Kita harus bisa menguasai paling enggak tiga cara memotong rambut. Sebagai contohnya, kita sudah bisa menguasai teknik potong. Contoh ya, sebagai contoh potong Mandarin. Ini khusus untuk pria ya. Potong Mandarin. Nah, cukur potong Mandarin itu kita harus tahu dari bagaimana ya, dari cara memotong, atau dari tengah, dari pinggir, dari tengah, dari bawah, dari atas. Kita harus sudah bisa menguasai dulu. Setelah kita bisa menguasai ilmu teknik tersebut, tiga teknik tersebut, kita bisa mengkolaborasikan antara teknik satu, teknik dua, teknik tiga digabungkan menjadi bagaimana caranya kita bisa lebih cepat. Untuk para pemula biasanya itu, pengalaman saya pribadi di saat baru buka pangkas rambut, jujur saya ini otodidak ya, jadi tidak sekolah, tidak kursus, tapi saya hanya belajar di YouTube. Nah, saya mengikuti model potongan rambut, apa sih yang bisa saya lakukan di saat keadaan lagi genting atau gimana. Pokoknya banyak lah hal-hal yang sangat kita butuhkan untuk menunjang bagaimana cara pelanggan masuk. Tapi untuk kesempatan kali ini saya cuma ingin berbagi ilmu tentang teknik cepat. Itu tadi ya, udah bisa melakukan tiga teknik tersebut. Tapi saya sarankan jangan karena saya bilang kita menguasai tiga teknik tersebut terus Jabi itu pinter banget motong, itu bukan. Jadi hanya sekedar bisa saja, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah malu. Kita yakin saja kalau kita itu bisa. Setelah kita udah masuk dalam dunia pangkas, kita tuh harus terus berkarya. Bagaimana caranya kita berpikir untuk bisa terus berjuang untuk lebih menguasai lagi. Ini panas temen ya hawannya. Untuk terus berjuang. Dan saya dulu itu waktu pertama kali mangkas itu bisa sampai 40 menit mangkas. Tapi saya mohon maaf ya, ini pangkas rambut loh ya. Mangkas pakai gunting itu sekitar 40 menit. Terus pakai mesin itu sekitar 35 menit. Tetapi lama-kelamaan kok saya diam saja di rumah dan terus bertahan dan menunggu pelanggan tanpa saya bergerak apa-apa. Itu rasanya itu susah untuk kita menemukan pengalaman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman itu mencoba untuk
bagaimana ya, untuk mencari atau melihat-lihat lah ya, melihat bagaimana sih di tempat pangkas yang lain gitu loh ya. Misalkan walaupun mungkin kadang kita berat ya untuk pindah ke tempat lain, tapi pindah misalkan biasanya potong di tempatnya, misalkan tempatnya Mas Jabi, terus harus pindah ke tempat lain, itu enggak, saya pribadi enggak. Jadi sebagai pemangkas pemula itu harus melihat-lihat dulu di tempat si A itu biasanya motong itu berapa menit per kepala, di tempat si B berapa menit. Nah dari situlah kita bisa berpikir, oh terus berjuang, oh iya masa iya di tempat sana motong rambutnya itu satu kepala 20 menit saja malah 40 menit. Nah pengalaman saya pribadi seperti itu. Terus saya berjuang, aku tuh bisa lebih cepat. Malah di saat itu saya melihat waktu udah buka 2 tahun saya mangkas itu sekitar 25 menit per kepala dengan bayaran yang sangat murah, Rp5.000. Itu rasanya berat banget. 1 jam dapat 2 kepala. 2 kepala berarti 10.000. Itu sangat berat sekali. Saya melihat di daerah Kebumen. Di daerah Kebumen itu melihat pangkas rambut di sana, kok bisa pangkas rambut 15 menit udah plus pijat. Setelah saya teliti, ternyata kalau di sana itu 13 menit mangkas rambut itu 13 menit per kepala, dan terus yang 2 menitnya itu buat meja, tetapi bayarannya sudah 10.000. Pokoknya saya terus berpikir, aku nggak mau kalah, pokoknya aku kudu kuat, kudu berani terus berjuang agar aku bisa mangkas cepat. Semakin kita cepat memangkas, maka semakin banyak juga pelanggan yang datang. Begitu loh maksud saya. Kalau pengalaman saya pribadi itu lebih baik banyak pelanggan daripada sedikit pelanggan hasilnya lebih besar. Misalkan 10.000 per kepala, yang masuk satu harinya itu 10 orang, saya lebih baik 5.000 per kepala tapi 20 apa namanya, tapi 20 kepala masuk daripada 10 kepala masuk. Itu kenapa kok bisa saya milih seperti itu? Karena dari pelanggan 20 dan 10, jika ada yang keluar atau yang pindah ke tempat lain, misalkan 10 kepala dia yang keluar itu 3 dari yang potong lagi tempat kita, tapi kalau yang 20 hilang 3, masih ada 17, lebih banyak. Begitu loh. Terus penyebarannya pun lebih cepat, itu menurut saya. Jadi itulah strategi saya untuk bagaimana caranya kita menambah atau menggait pelanggan syukur di tempat saya. Jadi untuk para pemula, saya sarankan bagi yang ingin terus minta saran atau pengalaman atau membutuhkan motivasi yang mungkin kiranya omongan saya itu ada benarnya dan banyak salahnya atau gimana, saya itu mohon maaf ya. Mungkin karena ini awalan bikin video masih ya, jadi ngomongnya tuh kletot ya, tapi saran saya seperti itu. Insya Allah, izin Allah, dengan kita cara bekerja, tetapi tidak semata untuk mencari duit yang banyak, tetapi juga kita bekerja sinambi mencari teman, sahabat, saudara yang banyak, itu insya Allah kita akan diberi kelancaran. Begitu. Jadi teknik cukur cepat, terus belajar minimal. Jika kita sudah memiliki teknik dasar, minimal kita motong 1.000 kepala, baru kita bergerak menuju ke
cara teknik cukur cepat. Begitu dari saya ya, terima kasih. Dari saya banyak salah, saya minta maaf. Dan juga buat yang suka dengan video ini dan membutuhkan informasi motivasi yang lain, bisa komentar ya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like video ini, komen, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar selalu dapat motivasi dari saya, tukang cukur di desa. Dan kita nggak ada acara hebat atau enggaknya, tetapi kita sama-sama belajar. Dan saya harapkan, karena saya itu tidak sekolah di dunia pangkas rambut, hanya ada skill seadanya. Aku berharap saya bisa bekerja, tapi juga bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semua, dan semoga ilmu itu bisa bermanfaat. Begitu maksud saya. Dari saya mungkin sementara itu saja. Banyak salahnya minta maaf. Dari Japit TV, mari kita bersama-sama berjuang untuk memberikan karya-karya terbaik kita untuk pelanggan-pelanggan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.